Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Masriani Arsyad, NIM 24 12 20 640, kelas C Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Analisis Proses Bisnis, tugas 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan desain sistem informasi. Di sini artikel yang saya ambil adalah analisis dan desain sistem informasi rumah kos di Salatiga dengan pendekatan objek oriented. Penelitian ini menggunakan metode objek oriented dengan Unified Modeling Language atau UML sebagai alat pemodelannya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, objek oriented, yaitu pendekatan objek oriented digunakan dalam analisis dan desain sistem informasi rumah kos. Ini berarti sistem dimodelkan sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki atribut atau data dan metode atau perilaku yang mendefinisikannya. Pendekatan ini memungkinkan pengembang sistem yang lebih modular, mudah dipelihara dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Yang kedua yaitu Unified Modeling Language atau UML. UML digunakan sebagai alat pemodelan untuk menggambarkan sistem. Beberapa diagram UML yang digunakan meliputi. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram menggambarkan apa saja fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh sistem. Hal ini dikarenakan use case diagram menggambarkan bagaimana interaksi antara aktor dengan sistem. Berikut use case diagram dari sistem. Seperti kita lihat, ada dua aktor yang ada di sini, yaitu pertama, pencari kos sebagai aktor utama yang menggunakan sistem untuk mencari informasi rumah kos, dan pemilik kos sebagai aktor yang dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data rumah kos miliknya. Nah, use case yang ditunjukkan dalam diagram ini, yang pertama yaitu melihat daftar kos, yaitu pencari kos melihat daftar rumah kos yang tersedia. Selanjutnya yaitu melihat detail kos, yaitu pencari kos melihat detail informasi dari suatu rumah kos. Berikutnya yaitu melihat rute kos. Pencari kos melihat rute dari lokasinya ke rumah kos yang dipilih. Kemudian chatting. Pencari kos dapat berkomunikasi dengan pemilik kos melalui fitur chat. Selanjutnya yaitu tambah data. Pemilik kos dapat menambahkan data rumah kos baru, kemudian edit data. Pemilik kos mengedit data rumah kos yang sudah ada. Selanjutnya yaitu hapus data. Pemilik kos menghapus data rumah kos. Selanjutnya yaitu login, yaitu aktor melakukan login ke sistem. Selanjutnya yaitu class diagram. Class diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi antar kelas di dalam sistem. Berikut ini kelas diagram dari sistem. Yang pertama yaitu pencari kos. Pencari kos yaitu kelas yang menjelaskan pencari kos mencari kos. Kemudian icon plus on click yaitu metode yang menandakan pengguna berinteraksi di dalam sistem. Yang selanjutnya yaitu menu, yaitu kelas yang menjelaskan menu atau daftar pilihan yang tersedia bagi pengguna. Kemudian metode plus on create, yaitu akan dipanggil saat menu telah dibuat. Selanjutnya yaitu map, kelas yang menjelaskan lokasi yang digunakan untuk menampilkan lokasi kos. Kemudian metode plus on my location click, yaitu akan dipanggil saat pengguna mengklik lokasi tertentu yang berada di peta map yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu info kos, yaitu kelas ini menjelaskan informasi detail kos, yaitu berupa ID, nama,
alamat, nomor HP, harga, fasilitas, dan foto kos. Kemudian metode SnowMap yaitu menampilkan peta lokasi kos, dan plus on menu tense selected yaitu menu yang akan dipanggil ketika pengguna memilih item di menu informasi kos. Yang terakhir yaitu pemilih kos, yaitu class yang menjelaskan pemilik kos memiliki atribut seperti ID, nama, dan nomor telepon, serta alamat dari pemilik. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas apa saja yang terjadi di dalam sistem. Berikut ini beberapa activity diagram yang disajikan. Yang pertama yaitu activity diagram login. Activity diagram login menggambarkan aktivitas pemilik kos saat memasukkan username dan password. Pertama yaitu pemilik kos masuk ke dalam sistem, dan sistem akan menampilkan from login admin. Kemudian, pemilik kos akan menginput username dan password, selanjutnya melakukan autentikasi. Setelah itu, yaitu melakukan retrieve username dan password. Saat melakukan autentikasi, jika autentikasi tidak sesuai, maka menampilkan pesan username dan password akan ditampilkan salah. Jika autentikasi dinilai benar, maka akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya yaitu activity diagram tambah data. Activity diagram tambah data menggambarkan aktivitas memasukkan data rumah kos baru. Yang pertama yaitu admin menekan menu tambah kos, kemudian menampilkan from pengisian info kos. Selanjutnya, mengisi data yang diperlukan. Kemudian, data berhasil ditambahkan. Setelah itu, data disimpan sebagai data baru. Selanjutnya yaitu activity diagram edit data, yaitu activity yang menggambarkan aktivitas perubahan data terhadap data yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama, admin menekan menu edit cost. Selanjutnya, menampilkan from info cost di dalam sistem. Sistem tersebut akan menampilkan tampilan from info cost. Selanjutnya, admin melakukan perubahan data. Setelah itu, data berhasil disimpan, kemudian data yang berhasil disimpan menjadi simpan data baru. Selanjutnya yaitu activity diagram hapus data. Diagram ini, hapus data ini, menggambarkan aktivitas saat menghapus data rumah kos dari sistem. Yang pertama, admin masuk ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan halaman info kos. Selanjutnya, tekan tombol delete. Setelah itu, menampilkan pesan konfirmasi. Dan di database akan ada ambil data kos. Kemudian, tampilan halaman fokus akan muncul, kemudian kita tekan tombol delete. Selanjutnya, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi. Jika memilih ya, maka data rumah kos akan dihapus. Jika tidak, maka data rumah kos tetap ada. Setelah menekan tombol ya, data akan dihapus. Selanjutnya, activity diagram lihat kos. Activity diagram lihat kos menggambarkan aktivitas user pada saat menggunakan sistem. Baik, dimulai dari sistem, user melakukan aktivitas menggunakan sistem, yaitu tampilan halaman info kos.
user menekan tombol profil cost. Kemudian, database akan menampilkan data cost. Kemudian pada sistem akan menampilkan info cost tersebut. Kemudian, user menekan tombol route. Kemudian, Google Maps mengambil data dari Google Maps. Kemudian, sistem menampilkan rute cost terdekat dari posisi user sesuai dengan arah Google Maps yang telah dicari oleh user. 3. Pengumpulan data. Data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yaitu mengamati langsung kondisi rumah kos di wilayah Salatiga. Kemudian, wawancara dilakukan dengan pemilik dan penghuni kos secara samping. Yang keempat, yaitu analisis kebutuhan sistem. Berdasarkan data dari observasi dan wawancara, dilakukan identifikasi kebutuhan fungsional sistem, seperti pencarian lokasi kos, navigasi, tampilan detail kos, fitur chat, dan interface yang user-friendly. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.